Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya bersyukur bahwa saudara semua bisa mengikuti ibadah kami online, ya, ibadah ICA online pada pagi hari ini. Sekali lagi, ini kami sedang mempelajari satu seri yang baru, 50 hari menuju transformasi. Dan ini adalah minggu kedua. Dan judul untuk khotbah hari ini adalah iman dan tujuan. Saya selama 1 minggu terakhir ini kita semua sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya harap saudara semua sudah juga ikut melakukan hal-hal itu. Dan selama ini saya mendoakan supaya bahwa Tuhan terus menjamah saudara, terus memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada saudara, dan terus menguatkan saudara untuk bisa mengejar suara Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum kita mendengar khotbah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kehadirat-Mu di tempat ini, di antara kami pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena selama ini Engkau telah menjaga kami, menjamah kami, dan menuntun kami. Kiranya Engkau terus membina kami Tuhan, dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami bisa lebih serupa dengan-Mu Kristus. Saya doakan Tuhan supaya ketika kami membuka hati kami pada hari ini, Engkau akan datang, masuk, dan berdiam dalam hati kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri, nama-Mu sendiri Tuhan, yang dimuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita baca ayat tema untuk 50 hari ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Memang ini yang ingin kita lakukan. Mengejar Tuhan sedemikian rupa supaya kita semua tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi lebih serupa dengan Kristus. Dan Kristus akan merubah budi kita, kehidupan kita, hati kita, supaya kita bisa mengenal apa sebenarnya kehendak Allah. Sejak muda, goal kehidupan, tujuan kehidupan adalah sesuatu yang penting yang diajarkan oleh orang tua saya. Bagi saya sendiri, sejak kecil mereka selalu mengatakan, apa yang kamu ingin lakukan dalam kehidupan kamu? Dan mereka sendiri juga sudah menerapkan ya goal-goal kehidupan untuk saya. Meskipun pada waktu itu saya masih muda dan saya masih kecil, tidak mengerti maksudnya apa goal dan tujuan kehidupan itu. Tetapi itu adalah hal-hal yang mereka lakukan, mereka berikan dalam kehidupan saya. Dan meskipun saya lahir di Indonesia sejak kecil, orang tua memindahkan saya dan saudara-saudara saya ke Singapura untuk belajar di sana. Dan budaya di Singapura juga melakukan hal yang sama. Mengajar
kita semua, kami semua, bagaimana untuk mencari goal dalam kehidupan itu, tujuan dalam kehidupan itu, bagaimana untuk mengejar itu. Dan terus terang banyak hal-hal yang harus bisa kita lakukan, kami lakukan untuk mendapatkan, mencapai goal-goal tersebut. Karena sejak kecil kami diajar, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Dan bukan hanya bisa melakukan sesuatu hal, tetapi harus bisa melakukan satu hal itu lebih baik daripada orang lain. Harus lebih pintar, harus lebih teliti, harus lebih berprestasi. Harus ada tujuan hidup. Dan terus terang ketika saya besar di Singapura itu menjadi suatu kebiasaan. Karena memang di Singapura, Singapura adalah satu negara di mana budayanya sangat kompetitif. Ketika saya sudah lulus kuliah dan mulai bekerja, itu saya rasakan. Jadi semua hal itu, mencari goal itu adalah suatu kebiasaan. Dan mungkin saudara juga tahu bahwa banyak orang yang setiap awal tahun selalu mengatakan resolusi tahun ini apa. Itu yang mereka tanyakan. New Year's resolution. What is your goal this year? Jadi resolusi untuk tahun baru apa saja. Ini yang sering kita tanyakan. Bahkan saat ini kepada satu sama lain. Dan seringkali mungkin resolusinya adalah kita ingin lebih sehat. Kita ingin bisnis yang lebih besar, bisnis kita supaya lebih sukses, persahabatan yang lebih akrab, keluarga yang lebih saling menyayangi. Terus terang, kalau saya jujur, sudah beberapa tahun terakhir ini saya tidak melakukan resolusi tahun baru. Karena seringkali resolusi tahun ini, tahun depan kita akan melakukan hal yang sama karena kita sadar bahwa tahun sebelumnya kita tidak sempat melakukan itu. Misalnya untuk lebih sehat, jadi kita ingin berolahraga lebih lagi. Tetapi ketika ujung tahun berikutnya datang, akhirnya kita sadar, loh ternyata saya tidak cukup berolahraga. Jadi bukannya tambah kurus, tambah berotot, tapi malah tambah gemuk. Nah, saya merasa karena itu, kadang-kadang resolusi seperti ini mestinya tidak ada gunanya. Nah, bukan saya mengatakan bahwa kalau kita mengharapkan persahabatan yang lebih akrab atau keluarga yang lebih intim lagi, lebih sehat, kita sendiri secara fisik lebih sehat, bisnisnya bisa lebih sukses. Bukannya hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang buruk. Saya pun tetap, meskipun tidak ada resolusi setiap tahun, tidak memikirkan hal-hal itu, saya tetap mengejar tujuan-tujuan tertentu setiap tahun, setiap hari. Misalnya, saya ingin menjadi suami yang lebih baik. Saya juga ingin menjadi ayah yang lebih baik, yang lebih perhatian kepada anak. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Tetapi ini alasan kenapa saya setiap tahun, sudah hampir 10 tahun, tidak memikirkan resolusi tahun baru seperti apa. Karena ini pertanyaan saya. Mungkin saya bisa memikirkan resolusi seperti itu, tujuan-tujuan hidup seperti itu. Tetapi, apakah semua itu cukup? Mari kita baca Filipi. Pasal 3 ayat 12-15. Di sini, Rasul Paulus sedang menulis surat kepada gereja di Filipi. Dan memberikan mereka dorongan untuk mengejar Tuhan lebih lagi. Dan di sini dia juga mengajak gereja di Filipi untuk mengikuti teladannya. Dan ada tujuan-tujuan tertentu yang dia harap mereka bisa kejar. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja Filipi pada saat ini. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Pertama, mari kita melihat ayat 12. Ayat pertama yang kita baca. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ini, tujuan kita haruslah sesuatu yang kita kejar tanpa henti. Nah, jika kita mendengar satu kalimat seperti itu, kita mungkin bertanya, loh, bukannya yang dipanggil tujuan itu sesuatu yang harus bisa kita pegang suatu hari? Bukannya kita kejar-kejar terus? Kalau kita tidak berhenti mengejar tujuannya, bukankah berarti harus ada waktu di mana kita harus berhenti sebenarnya mengejar tujuan itu? Karena kalau kita tidak mencapai tujuan itu, kalau kita tidak berhenti mengejar tujuan itu, kalau nggak selesai ya berarti tujuannya bukannya nggak masuk akal. Kalau kita terus mengejar. Atau kalau kita tidak sampai tujuan itu, apakah berarti kita tidak berhasil mengejar tujuan itu? Saya beri contoh. Ketika saya SMP, SMA di Singapura, saya sering bermain hoki. Itu olahraga utama saya, dan ikut kompetisi di sekolah. Waktu itu saya mewakili sekolah untuk kompetisi di luar, melawan sekolah-sekolah lain. Dan setiap kali kita bertanding, tujuannya apa? Pasti untuk mencetak gol. Tetapi mencetak satu gol bukan berarti kita sudah menang. Tetap harus bertanding. Dan selama bertanding, tetap harus mencetak gol. Meskipun sudah gol satu, terus berusaha untuk mencetak gol kedua. Sudah mencetak gol kedua, terus berusaha untuk mencetak gol yang ketiga. Selain itu, kita juga harus menjaga gawang supaya lawan tidak mencetak gol ke gawang kita sendiri. Sampai kapan kita melakukan itu? Sampai wasit meniup peluit terakhir. Ini yang terus terang saya rasa seringkali tidak kita sadari. Ketika kita bicara tentang iman kita, kehidupan iman ini, tujuan kita seharusnya lebih dari sekedar mencapai satu hal yang bisa kita pegang. Suatu hal yang bisa kita pamerkan. Seperti bisnis yang lebih besar. Seperti keluarga yang lebih rukun. Seperti persahabatan yang baik sekali. Kadang-kadang kita melakukan hal itu, kita ingin mencapai goal-goal seperti itu, tujuan-tujuan seperti itu, karena kita ingin pamerkan. Paulus sendiri mengatakan di sini bahwa dia tidak merasa bahwa dia telah sempurna. Bayangkan, Rasul Paulus, dia yang menulis surat ini kepada gereja di Filipi, dan dia mengatakan kepada mereka, ikutilah teladanku, ikutilah apa yang aku lakukan, supaya kalian bisa lebih sempurna mencapai Kristus. Tetapi dia sendiri merasa bahwa dia belum sempurna. Berarti apa? Berarti dia belum sampai ke tujuannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kita semua ya, saudara dan saya juga. Apa sebenarnya yang kita kejar? Apa tujuan kita? Mengapa kita mengejar tujuan kita? Goal kita? Karena seringkali kita berharap bahwa jika kita tekun, kita berusaha, kita akan mencapai tujuan itu. Kita akan bisa mencetak gol itu. Kita harap akan ada hasilnya. Kita akan bisa memegang tujuan itu. Dan tujuan itu seperti apa? Seperti yang saya katakan, bisnis yang lebih besar. Keluarga yang lebih rukun. Tubuh yang mungkin lebih kokoh karena kita sehat, lebih berotot atau apapun. Mungkin tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan uang cukup, supaya kita bisa mengajak keluarga untuk berlibur setiap tahun. Dan apa yang kita lakukan, kita foto di sini, kita foto di sana, kita taruh di Instagram, kita pamerkan kepada orang lain. Apakah itu hal buruk?
Ya bukan juga. Tetapi yang kita kejar hanyalah hal-hal seperti itu yang bisa kita pegang. Dan kita mengatakan kadang-kadang, Tuhan, aku ingin supaya bisnisku lebih besar lagi. Dan aku serahkan doa ini kepada tangan-Mu, Tuhan. Aku ingin supaya Engkau bisa membantu. Nah, kita mengatakan bahwa kita ingin mengembangkan dan mengejar goal itu, mengejar tujuan itu secara iman. Tetapi apakah itu hal yang benar? Karena akhirnya apa yang kita tangkap? Nah, kita harus pikir sesuatu itu. Karena kita seringkali berpikir bahwa kita ingin menangkap tujuan itu. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus? Ayat 12 mengatakan demikian juga. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus justru mengatakan bahwa tujuan kita harus menangkap kita. Bukan sebaliknya. Kita ingin terus mengejar dan menangkap tujuan itu. Kita yang menangkap. Bukan tujuan menangkap kita. Jadi sebenarnya apa yang ingin kita tangkap? Karena Paulus justru mengatakan di sini bahwa tujuan kita yang seharusnya menangkap kita, bukan kita yang menangkap tujuan kita. Terus terang kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Rasul Paulus juga masuk akal sih. Meskipun kadang-kadang susah untuk dibayangkan. Karena tujuan yang sungguh-sungguh besar, tujuan yang sungguh-sungguh harus kita bisa katakan, wow, itu adalah tujuan yang luar biasa. Aku ingin tujuan itu, aku ingin mendapatkan, bisa mencetak gol itu. Sebenarnya harus ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Dan tujuan itu seharusnya lebih besar dari kita. Karena kalau tidak lebih besar, kenapa kita harus mengejar hal itu? Ya kan? Itu menjadi tujuan yang semestinya tidak layak untuk kita kejar. Jika tujuan itu tidak lebih besar dari kita. Maksud saya bukan berarti kita tidak berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, atau suami yang lebih baik, atau istri yang lebih baik. Maksud saya bukan kita tidak bekerja keras untuk mengembangkan bisnis kita supaya kita bisa membiayai anak kita sekolah, supaya kita bisa menjaga mereka. Bukan berarti kita tidak berupaya sama sekali. Tetapi kembali kepada pertanyaan saya yang saya tanyakan tadi. Apakah semua itu cukup? Saya merasa sebenarnya harus ada sesuatu yang lebih besar yang menjadi dorongan bagi kita semua. Karena jika tujuan kita hanya sesuatu yang bisa kita pegang, yang akhirnya bisa kita pamerkan, tunjukkan kepada semua orang, kita tidak akan bisa terus maju ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tantangan apa yang pernah saudara hadapi ketika saudara mengejar goal saudara, tujuan saudara? Apakah saudara selalu bisa menghadapi tantangan-tantangan itu semua? Apakah selalu berhasil? Jujur, kalau kita bisa melihat ke belakang, kehidupan kita ke belakang, saya sendiri, saya tahu saya tidak selalu berhasil menghadapi tantangan-tantangan itu. Banyak tantangan-tantangan yang saya bisa katakan saya gagal. Terus terang saya juga sering berpikir tentang kegagalan-kegagalan saya itu. Dan seringkali ketika saya memikirkan hal-hal itu, kegagalan saya, justru terasa lebih berat untuk terus mengejar tujuan saya. Dan saya percaya itu yang saudara rasakan juga. Ketika kita sadar bahwa kita pernah gagal, hal-hal itu, kegagalan itu akhirnya menjadi beban bagi kita semua. Akhirnya kita merasa, aduh, bagaimana saya bisa mengejar goal saya, bagaimana saya bisa mengejar tujuan saya, karena saya sudah pernah gagal. Dan justru pada saat-saat itu, kita sering merasa putus asa. Tetapi, jika tujuan kita adalah sesuatu yang lebih besar
dari hal-hal itu, dari hal-hal yang kita pamerkan. Apa yang terjadi? Ayat 13 mengatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jika tujuan kita adalah sesuatu yang lebih besar, tujuan kita juga bisa membantu kita melupakan yang sudah di belakang kita. Saya ingin bertanya sekali lagi, apa yang ada di masa lalu saudara? Apa yang ada di masa lalu kita semua? Jika kita sadar diri dan jika kita jujur, masa lalu kita, seperti yang saya sudah katakan tadi, bukanlah penuh dengan kebaikan, bukanlah penuh 100% dengan kesuksesan, tetapi penuh dengan kegagalan. Untuk saya pribadi, saya sadar bahwa masa lalu saya penuh dengan kebodohan, penuh dengan egoisme, penuh dengan kekonyolan. Saya kadang ingat masa lalu saya, apa yang saya lakukan ketika saya masih muda, masih remaja. Bahkan setelah saya mulai bekerja, banyak hal-hal yang saya lakukan dan saya sadar, wah itu salah sekali. Kenapa saya melakukan hal-hal seperti itu? Tetapi Tuhan membantu kita untuk melupakan masa lalu kita. Saya tahu saya dulu bodoh, konyol. Tidak mengerti bagaimana berbicara dengan orang lain, tidak mengerti bagaimana berkomunikasi dengan baik. Saya tidak sadar bagaimana bisa menjadi staff atau employee atau pekerja, karyawan yang baik. Saya tidak tahu bagaimana mengatur waktu saya dengan baik. Dan ada satu saat waktu saya masih muda, saya juga sadar bahwa saya tidak mengerti arti disiplin. Kata-kata saya, kelakuan saya, semua hal itu. Tetapi, apa yang sudah Tuhan lakukan? Melupakan hal-hal yang di belakang. Ya, mungkin bukan melupakan 100%, tetapi saya sadar saya pernah melakukan hal-hal itu. Tetapi hal-hal itu tidak menjadi beban lagi. Karena tujuan saya lebih besar. Dan tujuan itu membantu saya untuk menghadapi ke depan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan setelah itu, ini yang luar biasa. Ini dikatakan ayat Rasul Paulus di ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Pertama, dia memanggil dirinya sendiri dan gereja di Filipi sempurna. Yang kedua, dia mengajak mereka berpikir demikian. Tujuan kita harus mengubah pandangan kita. Bukan hanya pandangan menurut saya ya. Karena dari awal apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah perubahan ini adalah perubahan budi, perubahan karakter, perubahan seluruh kehidupan. Jadi pikiran kita, hati kita, kelakuan kita, kepribadian kita, karakter kita. Dan ketika kita mengejar tujuan sesungguhnya, kita melihat tujuan kita bukan hanya sebagai suatu daftar kegiatan atau proyek yang harus kita selesaikan satu persatu. Saudara pasti mempunyai satu list untuk kerja. Sudah selesai, centang satu. Centang yang kedua, centang yang ketiga. Dan seringkali kita melihat tujuan kita itu seperti hal-hal itu. Harus cek, selesai, cek, selesai, cek, selesai. Bisa dipamerkan. Kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kita supaya kita bukan hanya melakukan, tetapi akhirnya kita bisa menjadi sesuai kehendak Tuhan. Bukan hanya melakukan kegiatan, tetapi Tuhan ingin merubah kita untuk menjelmakan kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak melakukan hal-hal untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kita berkelakuan seperti orang tua yang lebih baik.
Ya, memang kita tidak bisa tiba-tiba dalam satu malam langsung menjelma seperti itu. Tetapi ini bisa terjadi jika kita sadar bahwa tujuan yang sebenarnya bukanlah hanya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi, kalau saya ingin menjadi orang tua yang lebih baik, tapi tujuannya sebenarnya bukan menjadi orang tua yang lebih baik, jadi tujuannya sebenarnya apa? Apa yang Paulus katakan di sini? Untuk mengerti apa sebenarnya maksud Paulus, kita harus melihat ke belakang. Sebelum ayat 12. Filipi 3, ayat 10-11 mengatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang dikatakan Paulus. Dan terus terang, ini bukan hanya sekali ini yang dia ketika dia mengatakan ini, bahwa kehendaknya, keinginannya adalah untuk mengenal Kristus, untuk kebangkitannya, untuk persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya. Saudara baca seluruh pasal 3, Filipi pasal 3. Saudara akan bisa membaca berulang kali Paulus mengatakan demikian. Apa yang dia kejar bukanlah hal-hal yang dia bisa tangkap dan hal-hal yang dia bisa pamerkan. Baca seluruh Filipi, saudara akan bisa melihat itu semua lagi. Apa yang dia kejar, sekali lagi, bukan hal-hal yang dia bisa tangkap, bukan hal-hal yang dia bisa dia pamerkan. Justru yang dia kejar adalah satu hal, satu sosok yang telah menangkapnya. Dan akhirnya tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang terus menerus Paulus katakan. Ini yang dia terus menerus katakan kepada gereja di Filipi untuk mendorong mereka untuk bisa menjadi lebih dari apa yang mereka lihat sekarang, supaya mereka akhirnya bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan ini yang dia dorongkan kepada mereka, untuk supaya mereka mengejar Kristus, mengejar hubungan dengan Kristus. Dan saya rasa ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, jika itu adalah tujuan terbesar kita, tujuan sebenarnya yang kita kejar, akhirnya kita akan sadar kenapa Paulus mengatakan bahwa tujuannya telah menangkapnya, bukan sebaliknya. Akhirnya kita juga akan sadar bahwa disinilah kenapa kadang-kadang kita kalau mengejar tujuan kita, mengejar goal kita, resolusi kita setiap tahun, akhirnya tidak mencapai apapun, kita tidak bisa menangkap apapun, karena itu bukan kehendak Kristus. Kita berusaha payah untuk menjadi orang tua yang lebih baik, tetapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena hanya itu yang kita kejar. Tetapi jika kita mengejar tujuan yang berbeda, tujuan yang lebih besar, tujuan di mana harapan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, akhirnya semua hal yang lain itu, keinginan kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik, hasrat kita untuk menjadi suami atau istri yang lebih baik, menjadi teman yang lebih baik, hasrat kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita, semua itu akan teratur secara sendirinya. Ya bukan secara sendirinya sih, teratur secara dengan kuasa Kristus, sesuai dengan kehendaknya. Dan itu yang harus kita pegang. Karena tujuan kita sesungguhnya harus dalam iman. Dan ini maksud iman. Bukan ketika kita mengatakan, Tuhan aku ingin ini, aku serahkan kepadamu, saya percaya engkau akan melakukan hal ini. Yang kita kejar akhirnya bukan Tuhan, tetapi hal itu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam iman, yang kita kejar akhirnya adalah Kristus.
Tujuan kita adalah Kristus, bukan hal itu. Dan ketika kita mengejar Kristus, dan setiap harinya kita dirubah oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya setiap hari kita sadar bahwa kita pelan-pelan, step by step, langkah demi langkah, kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kita menjadi suami yang lebih baik. Kita menjadi istri yang lebih baik. Kita menjadi lebih sehat karena kita belajar bagaimana kita menjaga tubuh kita sesuai kehendak Kristus. Karena akhirnya, semua itu kesempurnaan yang juga Rasul Paulus kejar, kan dia terus mengatakan bahwa dia belum sempurna. Karena kesempurnaan itu akan terjadi ketika ada kebangkitan baru. Ketika kita semua sampai di titik itu, di mana ada kebangkitan baru. Dan ini adalah tujuan kita juga. Tujuan kita adalah kebangkitan baru ini. Dan kebangkitan baru ini datang ketika Kristus datang kedua kalinya. Maka itu, pertama kali saya sudah mengatakan bahwa tujuan kita adalah sesuatu yang harus kita kejar tanpa henti. Karena setiap kali kita mencetak gol, kita harus sadar bahwa pertandingannya belum selesai. Dan pertandingan itu tidak akan selesai sampai kita meninggalkan dunia ini atau Kristus datang kembali lagi. Dan dalam kehidupan iman, ini yang seharusnya menjadi tujuan kita yang sesungguhnya. Tujuan yang harus kita kejar lebih dari tujuan-tujuan lainnya. Karena ada satu pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Apakah kita memakai Tuhan untuk mengejar tujuan kita, atau apakah kita siap dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan tujuannya? Satu jawaban akan mengingat kita di suatu situasi yang sama terus, di mana kita tidak melihat perubahan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi jawaban satunya akan menjadi titik mula transformasi dalam kehidupan saudara. Dan akan membangun iman saudara lebih dalam lagi. Dan ini yang saya harapkan untuk kita semua. Supaya akhirnya kita lebih serupa dengan Kristus. Sampai akhirnya seperti Kristus beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita masih belum menyelesaikan 50 hari menuju transformasi ini. Dan saya harap saudara semua dan kita semua untuk bisa mengingati hal ini. Bahwa tujuan kita bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang, tetapi harus sesuatu yang telah menangkap kita. Inilah di mana tujuan dan iman itu akhirnya bisa bersatu, menyatu. Ketika kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa iman kita ada dalam tujuan kita dan tujuan kita ada dalam iman kita. Dan akhirnya semua adalah apa? Untuk supaya kita bisa mengejar Kristus lebih dalam lagi. Itu yang saya harapkan untuk kita semua. Waktu untuk puasa dan doa mungkin telah berakhir selama 1 minggu, tetapi masih ada beberapa minggu lagi di mana kita terus belajar untuk transformasi. Tetapi bahkan setelah itu, saya ingin mengingatkan saudara bahwa pertandingannya belum selesai. Selama kita masih bernafas, pertandingan itu belum selesai. Saya harap, saya doakan bahwa bahkan setelah 50 hari transformasi ini, kita semua tetap mengingatkan satu sama lain. Tujuan yang sebenarnya apa? Atau mungkin lebih akurat ya, tujuan yang sebenarnya siapa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu.
Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Membuat kami sadar Tuhan, mungkin selama ini tujuan yang kita kejar, itu bukanlah tujuan-tujuan yang dalam iman. Bahkan mungkin selama ini ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mengejar tujuan itu, mengejar tujuan ini, apa yang kita lakukan Tuhan bukanlah mengejar tujuan itu dalam iman. Kami hanya memakai Engkau untuk mengejar apa yang kita ingini sendiri, yang kami ingini sendiri. Kami ingin merubahkan semua itu Tuhan. Kami ingin ada transformasi yang sejati dalam kehidupan kami semua. Supaya akhirnya yang kami kejar adalah tujuan yang sebenarnya. Dan tujuan itu sesungguhnya adalah Engkau sendiri Tuhan. Itu yang ingin kami lakukan. Dan itu yang ingin kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang bisa memberikan kami hikmat, kebijaksanaan. Supaya Engkau sendiri Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan dan kesadaran terus-menerus untuk mengejar tujuan itu. Itu yang ingin kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang bisa mengurapi kami semua Tuhan. Untuk bisa mengejar tujuan itu. Setiap kali kami mengejar tujuan itu, jika waktu kami menghadapi tantangan-tantangan, kami percaya Engkau sendiri yang akan terus mendorong kami. Engkau sendiri yang akan terus menguatkan kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberi kami kuasa yang lebih lagi dalam Roh Kudus. Supaya kita bisa melewati tantangan-tantangan itu dan terus mengejar tujuan yang sejati. Tujuan dalam iman. Dan tujuan iman kami sendiri. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau terus berada di tengah-tengah kami. Dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh kehidupan kami. Bukannya ada hal-hal dalam kehidupan kami yang bisa kami pisah-pisahkan, di mana kami mengatakan oke, ini adalah di area ini kami berfokus ke Tuhan, di area ini kami berfokus ke keluarga, di area ini kami berfokus ke pekerjaan kami. Kami sadar bahwa jika kita melakukan hal seperti itu, akhirnya tujuan itu bukan Engkau. Tujuannya akhirnya menjadi keluarga, menjadi pekerjaan, menjadi ini dan menjadi itu. Tapi kami ingin Engkau berada di seluruh kehidupan kami. Supaya ketika kami ingin mengejar tujuan untuk menjadi keluarga yang lebih baik, yang kami kejar adalah Engkau dalam keluarga itu. Ketika kami ingin mengejar tujuan di mana bisnis kita bisa lebih berkembang, yang kami kejar adalah Engkau di dalam pekerjaan itu, di dalam bisnis itu. Kiranya ini terjadi Tuhan, supaya akhirnya nama-Mu yang dimuliakan. Supaya akhirnya yang kami pamerkan bukanlah hal-hal yang telah kami rasa kami bisa tangkap, tetapi yang kami pamerkan adalah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang kami pamerkan adalah iman yang telah Engkau berikan, iman yang telah menguatkan kami Tuhan. Supaya nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah memanggil kami, dan Engkau telah menangkap kami. Apa yang harus kami lakukan adalah hanya sadar bahwa Engkau telah menangkap kami. Dan kami tidak bisa menangkap Engkau atau menangkap tujuan-tujuan kami. Terus tangkaplah kami Tuhan. Terus jadikan itu kenyataan dalam setiap aspek, setiap area dalam kehidupan kami semua. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam apapun yang kami lakukan. Engkau telah menangkap kami dalam hal-hal itu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam nama Kristus kami berdoa. Saudara, saya ingin membaca ayat-ayat yang saya bacakan tadi untuk menjadi berkat kepada saudara. Teman-teman, saya harap ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kalian, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kalian. Bahwa yang kita kehendaki ialah untuk mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kita semua akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Selamat jumpa, saudara-saudara semua. Saya doakan Tuhan terus menguatkan kalian dan Roh Kudus terus mendorong kalian dan kita semua terus mengejar tujuan yang sejati, yaitu adalah Kristus. Shalom. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.